Bab 0028. Abiram sudah bersuara keras, maka Estiana lebih memilih diam di kamarnya dan tidak akan menunjukkan dirinya di depan Abiram sampai amarah Abiram reda. Bahkan Estiana tahu bahwa Elijah pernah dapat hukuman tidak diberikan uang sepeser pun selama sebulan ketika Elijah ketahuan datang ke klub malam. Estiana, panggil Adnan. Ah ya. Dari tadi aku panggil-panggil kamu tapi diam saja. Kenapa? Apa kau akan mengingkari janjimu? Tanya Adnan. Tentu saja tidak. Aku sudah bilang sama pamanku. Tunggu saja telepon dari asistennya, kata Estiana penuh percaya diri. Adnan yang mendengarnya begitu senang. Raut wajahnya sumringah, sedangkan Estiana resah gelisah memikirkan cara untuk memenuhi keinginan Adnan. Sayang, sahut Adnan sembari memeluk Estiana dari belakang. Kenapa? Tanya Estiana. Hari ini aku lelah dan aku butuh dimanja sama kamu. Jadi hari ini temani aku saja sampai besok. Yah, pinta Adnan memohon dengan manja. Tidak bisa. Pamanku hari ini akan pulang dan aku harus pulang sebelum jam makan malam. Jadi, mungkin aku hanya bisa menemanimu sampai sore saja, tegas Estiana. Baiklah. Tidak masalah sayang. Yang penting kamu mau menemaniku hari ini. Lalu Adnan menggendong Estiana ke kamarnya dan melakukan kegiatan panas yang sering mereka lakukan selama ini. 9. Bu Ratri, tolong cegah putra Anda. Pernikahan ini tidak boleh batal. Anda tahu, saya sudah menyebar undangan pernikahannya tapi Adnan malah tiba-tiba datang ke rumah saya lalu membatalkan pernikahannya secara sepihak. Mohon Bu Mega. Kalau seperti ini, saya dan keluarga saya akan menanggung malu pada semua orang yang tahu pernikahan ini. Apa yang akan mereka katakan kalau pernikahan ini tiba-tiba batal? Kami pasti diremehkan oleh semua orang Bu Ratri, sambung Pak Farid. Pak Farid dan Bu Mega adalah orang tua Rea. Mereka malu jika Rea ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak tahu harus bagaimana untuk menutupi malu di depan semua orang hingga Pak Farid dan Bu Mega datang ke rumah orang tua Adnan untuk mendiskusikannya kembali dengan keluarga Adnan. Maafkan saya Pak Farid, Bu Mega. Saya lebih mementingkan kebahagiaan anak saya. Dia sudah memilih orang yang tepat untuknya. Jadi saya tidak akan mencegahnya. Mohon maaf. Bu Ratri tidak peduli dengan rasa malu yang dihadapi oleh Rea dan keluarganya. Baginya, anaknya lebih penting. Apalagi ia mendengar bahwa wanita yang dipilih oleh Anman adalah cucu Dayana Prana. Ia merasa bahwa Adnan akan semakin bahagia dengan perempuan pilihannya. Terlebih jika Adnan menikah dengan cucu Dayana Prana. Kesejahteraan keluarganya pasti akan semakin meningkat. Bu Ratri, kita sudah berteman lama. Kita juga sudah lama bekerja sama dalam bisnis. Lalu, Adnan sendiri yang memohon pada kami untuk dinikahkan dengan Rea. Sekarang Adnan tiba-tiba membatalkannya. Itu tidak adil untuk Rea kami Bu Ratri, sahut Bu Mega kembali memohon pada Bu Ratri. Jujur saja. Saya sedih karena kita tidak bisa menjadi besan tapi Adnan sudah memilih wanita terbaik untuknya. Dan apa kalian tahu siapa wanita itu? Dia adalah cucu Dayana Prana. Kalian pasti tahu dong siapa Dayana Prana. Beliau tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari Prana Group. Bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian dari keluarga Prana? Pak Farid dan Bu Mega terkejut kala mendengar bahwa wanita pilihan Adnan ternyata dari keluarga Sultan. Tidak bisa dibandingkan dengan keluarga mereka yang hanya punya perusahaan kecil. Lebih baik kalian pulang. Dan biaya gedung hotel yang saya keluarkan untuk pernikahan Adnan dengan Rea, akan saya berikan secara cuma-cuma untuk kalian. Kalian pakai saja.
Siapa tahu ada pria yang mau menggantikan Adnan untuk menjadi suaminya Rea. Ucap Bu Ratri sembari melihat Pak Farid dan Bu Mega dengan ekspresi hina. Pak Farid dan istrinya tentu semakin terhina oleh ucapan Bu Ratri. Terlebih melihat ekspresi Bu Ratri yang meremehkan keluarga mereka. Baiklah. Kalau Bu Ratri memang tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, kami juga tidak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Pak Farid mencoba untuk tenang meski ia sangat marah mendengar hinaan Bu Ratri. Itu lebih baik Pak Farid, ucap Bu Ratri tersenyum puas. Kalau begitu, kami permisi pulang, sahut Pak Farid. Maaf Pak Farid, Bu Mega. Saya lupa bilang kalau hutang 700 juta itu tetap harus dilunasi. Karena itu bukan jumlah yang kecil untuk kami. Kami masih harus memutarnya untuk keperluan bisnis, ucap Bu Ratri saat Pak Farid dan Bu Mega beranjak dari kursi mereka. Pak Farid dan Bu Mega hanya menoleh melihat Bu Ratri lalu mereka pergi dengan menahan rasa malu dan amarah mereka pada Bu Ratri. Bu Ratri sama sekali tidak marah. Malah ia tersenyum puas menatap Bu Mega dan Pak Farid keluar dari rumahnya. Pak Farid melajukan mobilnya menuju rumah sakit di mana Rea dirawat saat ini. Semalam mereka sudah 10 mendapat kabar bahwa Rea berada di rumah sakit. Namun mereka memilih tidak menemui Rea karena begitu marah setelah kedatangan Adnan. Mobil kini berhenti di depan rumah sakit. Pak Farid tentu memarkirkan mobilnya terlebih lalu masuk ke dalam rumah sakit bersama istrinya. Mereka berjalan di lorong rumah sakit dengan langkah memburu. Raut wajah mereka masih marah. Bukan hanya karena Bu Ratri tapi karena Rea. Mereka merasa bahwa Rea sudah membuat mereka malu. "Pa, Ma," sahut Rea tersenyum kala melihat kedua orang tuanya masuk ke ruangannya. Bahkan ia segera bangun dan berusaha berdiri dengan menahan rasa sakit di kakinya. Plak. Bukan kepedulian yang ia dapatkan dari ibunya melainkan tamparan keras dari ibunya dan itu membuat senyuman Rea seketika menghilang. Plak. Bahkan Pak Farid ikut menampar wajahnya hingga Rea merasakan sakit dan perih di kedua pipi mungilnya. "Rea, kamu orang paling bodoh di dunia ini. Bisa-bisanya kamu tidak tahu kalau Adnan punya kekasih lain. Harusnya, kamu cari tahu dulu sebelum memutuskan untuk menikah dengannya," sahut Pak Farid menyalahkan Rea. "Rea memang mencintai Adnan tapi Adnan adalah pilihan Papa dan Mama. Bukan pilihanku. Aku menerima perjodohan dengan Adnan lalu mencoba mengenal dia karena aku percaya bahwa pilihan Papa dan Mama adalah yang terbaik. Jadi kau menyalahkan kami, ha?" teriak Pak Farid. "Tidak Pak. Rea cuma mau jelaskan bahwa Rea tidak salah. Adnan yang salah karena dia yang melamar Rea lalu dia juga yang selingkuh." "Tidak usah banyak bicara kamu," tegur Bu Mega. "Rea mau jelasin kalau seminggu yang lalu seseorang terus mengirim pesan pada Rea tentang Adnan yang sudah punya kekasih lain. Rea coba untuk percaya pada Adnan tapi ada seseorang yang kembali mengirim pesan pada Rea. Dia juga mengirim foto Adnan dan kekasihnya makanya Rea pergi untuk mencari tahu." "Diam!" teriak Pak Farid tidak senang mendengar penjelasan Rea. Rea tersentak kaget sampai ia tidak berani mengatakan apapun. Ia hanya bisa menunduk dengan mata berkaca-kaca ingin menangis. Papa tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kejadian ini buat Papa sangat malu menunjukkan diri di depan semua orang. Mereka akan semakin menghina kita dan mereka pasti akan semakin bergosip tentang keluarga kita. Sebaiknya kita cari penggantinya saja Mas. Siapapun yang mau menikahi Rea, kita terima saja. Yang penting pernikahan ini tidak batal, sahut Bu Mega yang membuat Rea syok. Rea mengangkat wajahnya melihat ibunya. "Ma, Rea yang sudah dikhianati oleh Adnan. Rea korbannya Ma, tapi kenapa Rea yang harus menderita?"
Rea merasa tidak adil jika menikah dengan orang asing hingga ia tidak terima dengan keinginan ibunya. Diam kamu. Kamu itu cuma anak angkat kami. Seharusnya kamu menerima apapun keinginan kami untuk membalas kebaikan kami yang sudah membesarkanmu, Rea. Bukan malah membantah ataupun menyela setiap kali kami bicara. Teriak Bu Mega menegaskan siapa Rea. Sudah untung kami mau mengurus pernikahanmu dengan Adnan. Kalau kami orang tua jahat, kami tidak akan peduli pada pernikahanmu dengan Adnan, tapi demi kamu, kami datang memohon pada Bu Ratri dan rela dihina oleh dia agar pernikahanmu dengan Adnan tetap dilaksanakan, imbuh Pak Farid. 11. Rea memang hanya anak angkat Bu Mega dan Pak Farid. Ia bawa oleh mereka ketika masih berusia 10 tahun dengan alasan untuk memberikan teman main pada Utari, putri kandung mereka. Ia diberikan kamar bagus, pakaian bagus dan pendidikan yang setara dengan Utari. Namun ada sebuah fakta yang tidak diketahui semua orang. Bisnis yang dimiliki Pak Farid saat ini adalah milik mendiang ayah kandung Rea. Pak Farid menjadikan Rea anaknya karena merasa kasihan melihat Rea yang ditinggalkan di panti asuhan. Ia juga merasa bahwa ia perlu membesarkan Rea untuk menghilangkan rasa bersalahnya, tapi perlakuan Pak Farid dan istrinya pada Rea tetap berbeda dibanding perlakuan mereka pada Utari yang selalu mereka manja. Adnan sudah selingkuh, Ma. Bagaimana Mama dan Papa bisa datang memohon lagi pada keluarganya untuk melanjutkan pernikahan? Karena kita punya hutang sama keluarganya. Apalagi tidak ada laki-laki yang pantas untuk kamu selain Adnan dan pernikahan pun tinggal sebentar lagi, ucap Bu Mega yang mengungkit tentang hutang keluarganya pada keluarga Adnan. Sebenarnya Bu Mega dan Pak Farid punya uang untuk membayar hutang mereka kepada keluarga Adnan. Hanya saja, mereka tidak mau mengeluarkan uang mereka begitu saja. Terlebih Adnan tiba-tiba tertarik pada Rea hingga mereka menggunakan kesempatan itu untuk membayar hutang mereka pada keluarga Adnan. Rea tidak bisa diam saja, Ma. Adnan lebih memilih wanita itu dibanding Rea, Ma, lirik Rea dengan raut kesedihan di wajahnya. Harusnya kamu sadar, Rea. Kalau penyebab keluarga kita dipermalukan adalah kamu sendiri. Kamu datang menemui Adnan dan selingkuhannya. Harusnya kamu diam saja. Laki-laki memang seperti itu, Rea. Suka bersenang-senang dan setelah puas bersenang-senang, pasti akan kembali lagi padamu, ucap Pak Farid malah menyalahkan Rea. Benar yang dikatakan papamu, Rea. Apalagi menjelang pernikahan, terkadang laki-laki dan perempuan menjadi gelisah dan stres. Jadi, laki-laki yang mengalami hal itu akan mencari kesenangan sesaat, tapi setelah menikah, dia hanya akan setia pada istrinya saja, sambung Bu Mega. Rea tercengang mendengar ucapan orang tuanya yang malah memaklumi perbuatan Adnan. Bahkan ucapan mereka menyakiti perasaannya, karena lebih membela Adnan ketimbang dirinya yang sudah dikhianati. Hal itu pun menyadarkan Rea bahwa ia memang tidak ada artinya bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya, ia hanya anak angkat yang bisa berguna untuk mereka. Pokoknya pernikahan akan tetap dilaksanakan. Papa dan mamamu akan mencari calon pengantin lain untukmu. Yang penting keluarga kita tidak malu kalau sampai pernikahan ini batal, tegas Pak Farid yang merasa rugi besar karena pernikahan Adnan dan Rea batal. Awalnya, pernikahan ini untuk membayar hutangnya, tapi ternyata gagal dan sebagai orang yang berhutang, ia tentu harus mengembalikan uang 700 juta pada keluarga Adnan. Hal itu sudah membuat Pak Farid marah besar pada Rea. Ditambah rasa malu yang harus ia tanggung jika pernikahan yang sudah ia sebar, tidak terjadi. Pak Farid sungguh tak berani menunjukkan diri jika pernikahan itu batal. Oleh sebab itu, ia tidak peduli siapapun calon suami Rea. Yang penting pernikahan tetap dilaksanakan. Satpam di rumah kita sepertinya belum menikah, Mas. Sebaiknya dia saja yang menikahi Rea. Kita tidak punya pilihan.
Mencari orang yang setara dengan Adnan, rasanya sulit mas. Rea terkejut mendengar ucapan ibunya yang malah menyodorkannya pada satpam rumahnya yang usianya 40 tahun. Namun Rea tidak mengatakan apapun lagi. Ia memilih diam dan pasrah dengan keputusan orang tuanya yang sudah merawatnya sejak kecil. Di luar ruangan, ternyata ada Abiram dan asistennya yang mendengar sebagian ucapan mereka di dalam. Abiram tidak mengatakan apapun. Ia memutar badan dan melangkah meninggalkan ruangan Rea. Ia yang tadinya datang untuk melihat keadaan Rea, memilih pergi karena tidak senang mendengar ucapan orang tua Rea. 12. Tuan, kenapa Anda tidak masuk? Tanya Halim penasaran. Kau tidak lihat. Orang tuanya ada di dalam. Tidak tepat kalau aku masuk ke dalam dan mengganggu urusan mereka, jawab Abiram sembari melirik Halim yang sedang mengikutinya. Halim diam saja. Abiram kini ada di depan rumah sakit. Ia langsung masuk ke mobilnya. Disusul Halim yang mengendarai mobil Abi lalu mobil melaju pergi dari sana. 13. 3 hari kemudian, Rea sudah keluar dari rumah sakit dan sedang istirahat di kamarnya. Lalu ia dipanggil oleh kedua orang tuanya ke ruang tengah untuk membicarakan masalah pernikahan. Di sana ada Pak Farid, Bu Mega dan Utari, anak kandung mereka. Mereka pun sudah duduk di sana. Kami sudah menemukan suami pengganti untuk kamu Rea, ucap Pak Farid. Rea tidak mengatakan apapun. Ia hanya menundukkan sedikit wajahnya di sana. Baginya ia tidak perlu bertanya ataupun membantah karena apapun yang ia katakan tidak akan mengubah keputusan orang tua angkatnya. Kemarin di rumah sakit, ia juga sudah diberitahu oleh orang tuanya bahwa mereka akan meminta satpam rumahnya untuk menikahinya. Jadi, Rea tidak perlu menanyakan siapa orang tersebut. Orang yang akan menikahimu bukan satpam rumah kita, sahut Bu Mega yang membuat Rea mengangkat wajahnya menatap Bu Mega. Bukan Pak Satpam. Lalu siapa ma? Apa Adnan? Jujur Rea tidak ingin kembali pada Adnan karena ia sudah membenci pria itu. Namun ia tahu bahwa orang tuanya masih terobsesi pada Adnan karena masih berhutang pada keluarga Adnan. Oleh sebab itu, ia berpikir bahwa mungkin orang tuanya berhasil membujuk Adnan untuk kembali menikahinya. Bukan Adnan. Namanya Abi. Usianya 47 tahun. Tadi malam, dia menghubungi papamu dan mengutarakan niatnya untuk menikahimu, ucap Bu Mega. Di mana papa dan mama menemukan orang itu? Tanya Rea yang penasaran dengan calon suami penggantinya. Kamu tidak perlu tahu di mana kami menemukannya. Yang jelas, kamu akan menikah dengannya. Dia juga sudah membayar hutang papa pada keluarga Adnan. Bahkan dia memberikan banyak mahar untukmu. Jadi, menikah saja dengannya, karena mungkin dia orang kaya yang bisa memberimu kemewahan. Pak Farid memang tidak tahu siapa Abi. Pak Farid pun tidak mencari tahu tentang Abi. Ia hanya peduli dengan kepentingannya sendiri. Bahkan ia menerima syarat diberikan Abi. Utari yang duduk mendengarkan orang tuanya bicara, malah tersenyum miring melihat Rea. Ih, kenapa papa bohong kalau si Abi kaya? Padahal Utari dengar obrolan papa dan mama kalau dia cuma seorang supir. Utari, sahut Bu Mega menatap tajam anaknya yang malah mengungkapkan kenyataan tentang pria bernama Abi. Harus jujur dong ma. Biar Kak Rea tidak syok. Papa dan mama juga harus beritahu Kak Rea kalau si Abi calon suaminya itu sudah punya istri dan punya anak. Jadi, nanti saat dia menikah, dia tidak akan syok kalau ternyata dia istri kedua. Utari sengaja mengatakan semua itu hanya untuk menghina Rea saja yang akan dinikahi oleh Abi. Utari, sahut Bu Mega yang tidak senang mendengar anaknya mengatakan kebenaran itu. Sebab, ia dan suaminya sudah sepakat untuk menyembunyikan fakta bahwa Abi sudah menikah dan sudah punya anak.
Punya istri dan anak. Maksud kamu apa Utari? Tanya Rea dengan kening mengerut, penasaran ingin tahu dengan jelas tentang calon suami penggantinya. Pak Farid menutup matanya sembari menghela nafas kasarnya. Ia kesal mendengar Utari malah mengungkapkan status Abi. Dan tentu saja, ia tidak bisa merahasiakannya lagi dari Rea. Begitu pula dengan Bu Mega yang harus menjelaskan pada Rea tentang Abi. Utari benar Rea. Abi seorang supir. Bahkan dia sudah punya istri dan juga punya satu anak. Dia belum menceraikan istri pertamanya. Mereka masih tinggal bersama. Jadi mungkin kamu akan tinggal bersama dengan mereka setelah menikah, ungkap Bu Mega. 14. Ma, Pa. Rea tahu kalau pernikahanku harus dilaksanakan tapi bukan berarti Rea harus dinikahkan dengan pria yang sudah punya istri dan anak, ucap Rea tidak terima dengan calon suaminya yang sudah berkeluarga. Jadi kamu menolak karena dia cuma seorang supir? Tanya Bu Mega memastikan. Bukan menolak karena dia seorang supir. Rea terima kalau dia cuma seorang supir atau satpam. Bagi Rea status sosial tidak masalah tapi Rea tidak terima kalau dia sudah berkeluarga, Ma. Tidak usah membantah lagi Rea. Keputusan kami sudah bulat. Kamu akan menikah dengan Abi. Undangan pun sudah jadi dengan nama kamu dan Abi, tegas Pak Farid yang tidak ingin dibantah lagi oleh Rea. Rea terdiam dan ia kecewa. Tampak jelas di wajahnya tapi kedua orang tuanya sama sekali tidak pedulikan itu. Besok undangan itu akan disebarkan lagi ke orang-orang yang pernah menerima undangan pernikahan kamu dan Adnan. Kalau ada yang tanya kenapa tiba-tiba undangan dicetak ulang dan disebarkan ulang, Mama dan Papa akan bilang kalau ada kesalahan dari vendor undangan pernikahannya. Kalau ada yang tanya kalian juga harus jawab seperti itu, ucap Bu Mega sembari melihat Utari dan Rea. Oke Mam. Utari menjawab semangat, sedangkan Rea hanya mengangguk. Rea, besok Abi mengajakmu bertemu di sebuah restoran. Bawa semua berkas yang kemarin kamu bawa bersama Adnan ke kantor Kua. Katanya, Abi yang akan mengurus masalah di Kua. Baik Ma. Rea tentu hanya bisa pasrah. Sekarang kau bisa pergi ke kamarmu. Hari ini, Mama berikan kamu libur. Kamu tidak perlu memasak makanan untuk kami, ucap Bu Mega. Terima kasih Ma. Kalau begitu, Rea ke kamar dulu. Rea meninggalkan orang tuanya yang masih duduk di ruang tengah. Ia masuk kamar dan terduduk lemas di depan kaca riasnya. Dengan perasaan sedih, ia menatap dirinya di cermin besar itu. Tidak apa-apa Rea. Setelah menikah, kamu akan meninggalkan keluarga ini lalu kamu bisa mengatur hidupmu sendiri. Rea sudah lama ingin meninggalkan keluarga angkatnya untuk memulai hidupnya sendiri. Bahkan ia pernah mengatakan kepada orang tuanya tapi mereka menolak. Pak Farid dan Bu Mega malah menyebut Rea anak tidak tahu terima kasih, karena ingin pergi begitu saja setelah lulus kuliah. Sebagai anak angkat yang harus membalas kebaikan orang tua angkatnya, Rea menerima penolakan kedua orang tuanya. Rea menerima keputusan mereka terkait calon suami penggantinya yang seorang satpam pun karena untuk membalas kebaikan mereka untuk terakhir kalinya. Meski Rea tidak tahu bagaimana calon suami penggantinya memperlakukannya nanti, Rea tidak peduli. Sebab, Rea hanya memikirkan kebebasan dirinya dari belenggu keluarga angkatnya tanpa memikirkan hal lain, dan jalan satu-satunya adalah menikah. Esok hari, pukul 14, Rea datang ke restoran di mana ia akan bertemu dengan calon suaminya. Setelah masuk dan melapor pada seorang pelayan, Rea diantar ke ruang pertemuannya dengan Abi. Dia seorang supir tapi bisa memesan ruang khusus di sini. Sepertinya dia berusaha untuk memuaskanku dengan menghabiskan uangnya demi pertemuan ini. Padahal bertemu di tempat biasa pun bisa. Tidak harus di tempat mahal.
Harusnya dia simpan saja uangnya untuk anak dan istrinya, batin Rea sembari mengikuti langkah pelayan restoran ke sebuah ruang khusus yang ada di restoran itu. Di sini ruangannya Nona. Sebentar, saya ketuk dulu. Si pelayan pun mengetuk pintu ruangan. Tak lama pintu terbuka dan seorang pelayan pria berdiri di depan Rea. Meski sang lelaki memakai seragam pelayan tapi Rea tetap berpikir bahwa lelaki itu adalah calon suami barunya. 15. Apa Anda Abi? Tanya Rea memastikan. Bukan Nona. Saya pelayan di sini. Orang yang akan bertemu Anda, ada di dalam menunggu Anda. Silahkan masuk. Pelayan tersebut membuka pintu lebar-lebar dan berdiri di samping sembari memegang pintu agar Rea bisa masuk ke dalam. Tanpa ragu, Rea melangkah masuk ke dalam dan matanya langsung tertuju pada sosok laki-laki yang sedang duduk di sana. Rea pernah melihat pria itu di rumah sakit. Ia tentu terkejut melihat pria itu ada di depannya. Anda yang waktu itu menolong saya. Rea sudah tahu dengan jelas. Ia bertanya hanya untuk basa-basi sekaligus memastikannya saja. Silahkan duduk, kata Abiram tanpa berniat menanggapi ucapan Rea yang menurutnya tidak penting. Rea sangat penasaran melihat pria penolongnya ada di depannya tapi mendengar pria itu memintanya duduk, membuatnya harus duduk di depan Abiram. Saya masih bingung melihat Anda di sini. Karena setahu saya, orang yang harus saya temui adalah pria bernama Abi yang berusia 47 tahun sedangkan Anda tidak seperti pria yang berusia 47 tahun, ucap Rea melihat Abi dengan ekspresi heran. Pasalnya, pria yang duduk di depannya terlihat masih muda dan Rea menebak bahwa pria ini masih berusia 30 tahun. Aku adalah Abi. Orang yang akan menikahimu Nona Rea, jelas Abi dengan tatapan datarnya melihat Rea. Saya dengar dari orang tua saya kalau Anda sudah menikah dan punya anak. Kenapa pria beristri seperti Anda mau menikahi saya? Apa tujuan Anda menikahi saya Pak Abi? Jujur saja, Rea sungguh membenci pria yang sudah punya istri dan anak tapi masih mau menikah lagi. Bukan hanya benci tapi ia ilfel dan jijik pada laki-laki seperti itu. Kedatangannya ke tempat ini pun sebenarnya, niatnya ingin mencari tahu alasan Abiram. Jika alasan laki-laki ini hanya untuk nafsu maka ia akan menolak lamaran pria itu. Abi terkejut sendiri mendengar bahwa statusnya sudah menikah. Bahkan sudah punya anak. Padahal, kenyataannya, ia belum pernah menikah sebelumnya. Si Halim sialan. Beraninya dia mencemarkan nama baikku dengan mengatakan pada orang tua gadis ini kalau aku sudah punya anak dan istri, batin Abi. Memang bukan Abi yang bicara langsung pada orang tua Rea tapi Halim. Abi memberi perintah pada Halim untuk mewakilinya bicara. Ia meminta Halim untuk merahasiakan status sosialnya. Namun Abi tak pernah meminta Halim berbohong tentang usia dan status pernikahannya. Oleh sebab itu Abi kaget dan marah mendengar dari Rea bahwa ia sudah punya istri. Halim memang sengaja berbohong tentang usia dan status pernikahan Abi demi meyakinkan orang tua Rea. Halim mengatakan tentang dirinya sendiri pada orang tua Rea seolah yang akan menikah dengan Rea adalah ia sendiri. Hanya nama saja yang benar. Pak Abi, sahut Rea yang tak sabar ingin mendengar penjelasan dari Abi. Sepertinya ada kesalahpahaman Nona Rea. Aku belum pernah menikah sebelumnya. Aku masih single. Rea sedikit terkejut mendengar jawaban Abi yang ternyata belum pernah menikah dan hal itu membuat Rea penasaran dengan status sosial Abi. Lalu bagaimana dengan pekerjaan Anda sebagai supir dan usia Anda? Apa semua itu juga bohong? Rea sebenarnya tidak peduli dengan pekerjaan pria ini. Mau kaya ataupun tidak, ia tidak peduli. Hanya saja, ia merasa aneh dengan sosok Abi yang pernah ia temui di rumah sakit. Sosoknya tidak seperti seorang supir.
Kalau masalah pekerjaan, itu benar. Aku memang seorang supir nona Rea. Kalau usia saya sudah 35 tahun. Saya memang jauh lebih tua dibanding kamu. Abiram adalah CEO Prana Corporation. Ia tidak ingin semua orang tahu statusnya tersebut hingga berpura-pura menjadi seorang supir. Terlebih, setahun lalu Abiram baru tahu tentang orang tua angkat Rea yang sombong, serakah, dan penjilat. 16. Terutama Pak Farid. Abi sungguh tidak suka padanya. Jika Pak Farid tahu siapa Abi, Pak Farid pasti akan memanfaatkan pernikahan ini untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan Abi menikahi Rea murni untuk membantu Rea. Makanya Abi sengaja membohongi mereka karena Abi tidak mau berurusan dengan kedua orang tua angkat Rea.